paling update alias Tika bareng sama Teh Raju. Oke, di segmen pertama kali ini ya, ini kan video perdananya kita nih di si paling update, khusus si paling update. Nah, kali ini kita bakal membahas tentang sesuatu yang lagi hangat dibincangkan nih teman-teman, bareng sama Teh Raju nih. Kita kenalan dulu kali ya sama Teh Raju nih. Ini Teh Raju. Uncle Mutu. Siapa? Uncle Mutu. Oke, kalau Teh Raju ini FYI ya teman-teman, Teh Raju ini biasa disapa Teh Raju dengan nama Ratna Juwita. Jadi kalau Tika biasanya Teh Raju. Kalau Teh Raju lagi sibuk apa nih Teh? Akhir-akhir ini banyak kerja, mungkin kerjaannya seputar di kantor memang. Masih di kantor lah sibuknya. Tapi ada beberapa hal juga yang dikerjain di komunitas. Terutama komunitas dakwah sih bareng sama teman. Sekarang kita akan lanjut ke pembahasan kita ya. Kemarin nih Teh, aku baru lihat postingan yang cukup kontroversial. Kita udah pernah lihat belum ini? Iya, aku udah pernah. Iya, jadi ini diposting sama BMKM Nasional, kampus nasional. Dia tuh ngeposting itu kan apa pendapat yang cukup kontroversial gitu ya. Nah, kalau menurut Teh Raju nih, tanggapan dari berita ini gimana nih Teh? Iya, aku juga mau udah lihat sih beritanya dan memang cukup ramai ya, karena memang aku juga waktu di kampus lumayan aktif di organisasi dan di organisasi universitas juga. Kemudian ngelihat berita ini emang agak miris sih, karena kan Betul. itu yang bikin ya, maksudnya itu kan adalah salah satu anggota dari BMKM ya, BMKM dari kampus nasional yang setahu aku juga kampusnya kampus besar gitu. Dan itu pasti kan dampaknya Besar. seorang yang dia punya jabatan di kampus ya, bukan jabatan di kantor. Cukup berpengaruh Jabatan di kampus lagi ya? itu cukup berpengaruh untuk di kalangan mahasiswa, karena dia kan sentralnya ya, apalagi BMKM pasti kan dilihat sama mahasiswa, oh teman-teman BEM aja tuh pro gitu. Ini kan bahasanya soal LGBT ya. Kalau dia posting sesuatu yang menyatakan sepertinya dia pro gitu sama itu, dan setahu aku juga kampus tersebut tuh kampus yang punya kayak label kampus yang mungkin bukan Islami sebenarnya, tapi labelnya anak-anak mahasiswanya cukup dekat sama agama gitu, religi lah, walaupun nggak semuanya beragama Islam, tapi kampusnya udah punya citra seperti itu. Jadi emang cukup miris sih ngelihat, dan ini dikerjain sama anak BEM gitu. Yang memang harusnya kan dia jadi contoh ya. Betul. Jadi contoh untuk teman-teman mahasiswa gitu. Iya, ya itu sih ya mirisnya, takutnya kan dia kan dipandang sebagai orang yang punya posisi bagus. Betul. Oh iya, orang ini aja mendukung. Walaupun secara, kalau kita lihat lagi ya, dia tidak secara terang-terangan gue pro LGBT nih, ya kan ya. Tapi kesannya gitu ya teman-teman, ini tuh mengarah ke sana gitu. Nah, tapi nih Teh, kalau misalkan membahas mendukung dan tidak mendukung, kalau aku suka denger nih ya, kalau lu nggak pro LGBT, nggak open minded dong. Itu tuh gimana nih Teh? Kalau open minded di yang sebenarnya gitu ya, pengertian open minded yang sebenarnya itu seperti apa sih Teh? Emang lumayan ramai sih, maksudnya ini tuh di kalangan kita tuh udah lumayan ramai ya kalimat-kalimat yang kalau misalnya kita nggak pro sama pemikiran-pemikiran dari barat atau pemikiran-pemikiran seperti ini, misalnya LGBT, feminisme segala macam, kalau kita nggak pro kayak nggak open minded. Banyak banget stigma yang dikasih ke apalagi teman-teman muslimah ya, yang memang tidak pro terhadap lesbian, LGBT segala macam, itu pasti dibilangin nggak open minded. Tapi kan makna open minded itu sendiri tuh bukan yang seperti itu. Apa sih memang kriteria open minded? Sebetulnya itu kan memang adalah kesediaan seseorang untuk membuka pemikirannya kan terhadap gagasan-gagasan yang memang ada kayak gitu. Tapi bayangkan kalau misalnya dia tidak punya filter gitu. Semuanya dimasukin aja, tapi dia nggak punya filter dulu nih terhadap sesuatu yang masuk ke dalam pikirannya, sehingga jadi kata-kata benar dan salah itu dia belum punya filter. Kalau dia belum punya filter itu ya nanti semuanya jadi kacau gitu di pikirannya. Boleh, maksudnya kita boleh sangat terbuka, kan Rasulullah juga mengajarkan kita untuk belajar kan. Tidak ada larangan kita untuk maksudnya menerima pemikiran-pemikiran dalam artian tuh belajar terhadap sesuatu, tapi bukan berarti kemudian semuanya dianggap satu benar gitu loh. Karena open minded yang dibuat sekarang oleh masyarakat umumnya adalah ya terbuka aja, semua pemikiran itu ya relatif gitu, benar salah itu relatif, tergantung siapa yang bicara soal itu gitu. Nah itu kan yang tidak kemudian kita
sarankan sebagai seorang muslim ya, ketika kita open minded ya kita udah harus punya saringan mana yang benar, mana yang salah. Jadi masuknya pemikiran itu dalam artian ya kita tahu bahwa oh itu sedang ada di masyarakat, tapi kita sudah tahu bahwa oh ini yang benar, ini yang salah gitu. Enggak jadi semuanya benar untuk siapapun gitu dengan pemikiran itu. Mentang-mentang banyak yang mengiyakan gitu ya, terus kayak ikut-ikutan, sebenarnya mereka hanya apa ya, kalau dari aku yang lihat ikut-ikutan, lebih ke ikut-ikutan. Kayak oh iya dia aja dukung, oh iya dia aja dukung, apalagi nih anak muda yang menyuarakan itu. Jadi kan ngikut ya, latah ya. Iya, karena memang sepertinya jadi kesannya ya para pandangan benar salah itu terkait dengan banyak atau tidaknya yang dukung gitu. Bukan terkait, maksudnya kita itu kan sebagai seorang muslim ya. Kita baknya kan ke situ kalau sebagai seorang muslim bahwa benar salah itu menurut pendapat siapa kan kayak gitu. Kalau kita kan yakinnya bahwa ketika Allah bilang benar ya itu maka yang benar bagi kita. Sehingga ya ada saringan gitu. Yang benar itu seperti apa. Tapi sekarang paradigma itu tuh berubah atau bergeser sebenarnya. Bergeser ya, bukan berubah, tapi bergeser karena mayoritas masyarakat bilangnya ya ketika oh yang lain tuh bilangnya bener kok, berarti boleh Ikut-ikutan. gitu. Kayak misalnya nikah beda agama, oh udah dilakuin kok gitu. Ada Berarti nih yang boleh, praktek iya, ya. betul. Ada contohnya kok berarti. Iya. Masyarakat juga nggak ada yang maksudnya oke masyarakat mungkin ada yang bawel ya misalnya kayak komentar, tapi nggak ada kok tindakan dari pemerintah misalnya ngelarang itu, menghukum itu. Ya berarti kan boleh. Karena yang penting ada yang melakukan, kemudian banyak juga yang ngedukung, apalagi yang ngedukung tadi kayak mahasiswa, aktivis itu kan orang-orang yang harusnya punya power ya. Kalau misalnya di Tokoh masyarakat, lah ya. betul tokoh. Di masyarakat ada influencer ya. Nah, influencernya udah pada dukung, terus masa kita nggak dukung di ya kayak itu sih yang sekarang tuh fenomenanya seperti itu. Betul ya. Jadi hakikat kebenaran tuh ada pergeseran gitu Iya, ya. pergeseran. Jadi hakikat kebenaran itu terletak pada kebenaran itu sendiri seharusnya, bukan pada tokoh yang mengatakan wah. Aku kayak nggak mau main sama cowok gitu ya. Jadi stigma buruknya itu yang kaum muslim sendiri gitu. Siapa kita kan kayak gitu. Aku Firman Saputra, kamu siapa? Gitu. Tapi kenapa mereka milih yang barat doang gitu ya? Nah, teman-teman jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe YouTube MBC. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari MBC. Dadah!